Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Aisyah Saritinamba dari kelas TI 1E dengan NIM 2101010E158. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara merakit PC dari awal hingga akhir. Yang kita perlukan untuk merakit PC yaitu alat dan bahannya. Nah, ini alat dan bahannya. Di sini ada alatnya di situ. Di sini saya menggunakan dua obeng, yaitu pertama ada obeng flash dan juga ada obeng minus. Kedua, di sini ada pasta pendingin. Di sini ada baut hard disk, baut motherboard, baut power supply, dan baut casing. Di sini kita menggunakan dua memori RAM. Nah, memori RAM ini dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Keduanya tersebut. Kemudian di sini ada hard disk. Di sini ada hard disk dengan kapasitas 500 GB. Kemudian di sini ada tempat pemasangan hard disknya. Nah, di sini ada power supply. Nah, kita menggunakan power supply dengan tipe Simbada. Di sini ada komponen terpenting untuk merakit, yaitu ada motherboard. Nah, di sini kita menggunakan motherboard mode Asus dengan tipe 24 pin SATA. Kemudian di sini ada heatsink atau kipas pendingin. Dan di sini ada prosesor Intel Core 3. Dan di sini ada kabel SATA, satu untuk hard disk dan satunya untuk CD-ROM. Monitor, ada keyboard, ada mouse, dan ada casing. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah-langkah untuk merakit. Langkah pertama untuk merakit yaitu kita pasang si prosesornya ke dalam motherboard. Cara pemasangannya, pertama kita buka dulu pengait yang ada di motherboardnya. Dengan cara kita tarik seperti ini, kemudian kita tarik ke atas dan kita tekan ininya sampai besinya terangkat. Kemudian kita perhatikan di sini ada pin segitiganya, pin segitiga yang ada di motherboardnya, dan juga di sini ada pin segitiga yang ada di prosesornya, ini seperti ini. Nah, di sini ada pin satu segitiga di motherboardnya. Cara pemasangannya yaitu kita samakan pin segitiga yang ada di prosesor dan juga yang ada di motherboardnya. Kemudian kita letakkan seperti ini, dan kita perhatikan di sini di bagian kiri dan bagian kanan ini ada seperti pembatasnya. Nah, pembatas ini berfungsi agar si prosesor ini dia tidak bergoyang ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita tutup seperti ini, dan kita tutup pengaitnya seperti ini hingga rapat. Pastikan ini sudah rapat. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita memberikan pasta pendingin untuk si prosesornya. Kita memberikan, kemudian yaitu pemasangan heatsink atau kipas pendingin. Nah, cara pertama untuk pemasangan heatsink ke dalam motherboard yaitu kita tarik dulu si pengaitnya ke atas seperti ini semuanya, agar si heatsink ini bisa masuk ke dalam prosesor. Kita tarik ke atas seperti ini semuanya, kemudian kita letakkan di dalam motherboard. Nah, untuk pemasangan heatsink ke dalam motherboard ini, kita pastikan si soket dari heatsink ini dia dekat dengan tempatnya di motherboard. Kemudian seperti ini kita kancing pengait dari si heatsink ini ke motherboard dengan cara kita tekan ke bawah seperti ini hingga bunyi. Dan kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Kita putar ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya bisa melekat ke dalam motherboard. Kita kunci semuanya agar kipas prosesor ini bisa kuat di motherboard. Setelah pemasangan heatsink ini, pastikan heatsinknya sudah terapat pas dengan si motherboardnya, ya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan soket heatsink ke dalam motherboard, yaitu dengan cara kita masukkan si soketnya seperti ini dan kita tekan ke bawah hingga rapat seperti ini. Selanjutnya pemasangan memori RAM. Di sini kita menggunakan dua memori RAM.
dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Nah, untuk pemasangan memori RAM ini kita perhatikan pembatas yang ada di memori RAM-nya dan juga yang ada di si motherboard-nya. Untuk cara pemasangannya, pertama kita buka dulu pengait memori RAM ini yang ada di motherboard-nya dengan cara seperti ini. Kita buka pembatasnya, kemudian kita masukkan memori RAM ini ke dalam motherboard dengan cara kita perhatikan pembatasnya tadi itu tersebut. Kemudian kita masukkan, kita letakkan seperti ini dan kita tekan di ujung kiri dan ujung kanan sehingga si pengait di ujung kiri dan ujung kanan ini dia akan menjepit secara otomatis RAM tersebut. Kita tekan dengan cara kita tekan ke bawah seperti ini. Ya, dia sudah menjepit secara otomatis. Kemudian kita masukkan memori RAM yang kedua dengan cara yang sama. Selanjutnya itu pemasangan baterai CMOS. Untuk pemasangan baterai CMOS ke dalam motherboard ini kita perhatikan adalah kutub positifnya. Untuk kutub positifnya selalu berada di sebelah atas. Kemudian kita pasang seperti ini. Langkah selanjutnya itu pemasangan power supply ke dalam casing. Karena power supply merupakan komponen terbesar yang berada di dalam komputer. Kita masukkan power supply ke dalam casing seperti ini dan kita dorong keluar seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan kuatkan atau kita kencangkan dengan menggunakan baut. Sini tempat letak bautnya. Ini bautnya. Letakkan. Kemudian kita sudah pasang baut power supply-nya seperti ini, sudah terkancing rapat. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pemasangan back panel ke dalam casing. Dulu sebelum kita masukkan back panel ke dalam casing, kita samakan dulu sesuai dengan motherboard-nya seperti ini. Ini sudah sesuai, kemudian kita letakkan back panelnya ke dalam casing. Letakkan back panel. Dengan cara kita masukkan back panelnya ke dalam casing dan kita dorong keluar seperti ini. Di sini untuk kabel phone panel, yaitu di sini ada kabel phone panel audio, USB, tombol power, reset dan HDD LED, dan di sini ada SD card. Yang pertama adalah pemasangan kabel phone audio di dalam motherboardnya. Untuk cara pemasangannya kita perhatikan pembatas yang ada di pin motherboardnya. Di sini ada lubang satu yang tertutup, yaitu pembatasnya. Kita masukkan seperti ini dan kita tekan ke bawah seperti ini hingga rapat. Pastikan ini rapat seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel phone USB. Kita letakkan di sini di USB 1. Ini USB 1. Dan kita perhatikan juga pembatasnya di sini, pembatasnya. Dan kita tekan, kita masukkan seperti ini. Dan kita tekan ke bawah hingga rapat. Seperti ini. Kemudian adalah pemasangan tombol power, reset dan HDD LED. Nah, untuk cara pemasangannya kita perhatikan pembatasnya seperti ini dan kita tekan ke bawah hingga rapat. Seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu pemasangan SD card. Kabel SD card. Ini kan. Dah, seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan motherboard ke dalam PC. Pemasangan motherboard ke dalam casing seperti ini kita samakan dengan letak baut dari si motherboard dan casingnya. Seperti ini baut-bautnya. Kemudian kita kencangkan menggunakan baut motherboard.
selanjutnya ada pemasangan harddisk ke dalam tempat harddisk ini. Itu dengan cara kita masukkan seperti ini dan kita kancing atau kita kuatkan dengan menggunakan baut pada harddisk. Ini menggunakan bautnya. Setelah kita pasang si harddisknya ke dalam tempat harddisknya, kemudian adalah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan si harddisk ini ke dalam casing. Itu dengan cara kita letakkan seperti ini, pemasangan si harddisk dalam casing kita letakkan seperti ini, sesuai dengan di sini ada baut untuk tempat harddisknya. Kemudian yaitu kita rapikan kabel-kabel yang di sini dengan menggunakan kabel yang ada di dalam casingnya. Dan kita masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu pemasangan kabel SATA untuk harddisk dan juga untuk CD-ROM. Pertama kita masukkan kabel SATA untuk harddisk terlebih dahulu. Dengan cara kita masukkan seperti ini dan kita tekan seperti ini. Di sini tempat L-nya. Dan kita cok pada SIM motherboardnya. Kabel SATA untuk CD-ROM. Seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel power supply ke dalam motherboard. Cara pemasangannya yaitu kita perhatikan pengait yang ada di kabel power supply-nya. Di sini kita menggunakan kabel dengan 24 pin. Ini pinnya. Kemudian kita masukkan ke dalam si motherboard-nya dengan cara kita tekan seperti ini. Dan juga satunya lagi. Kita perhatikan pengaitnya jangan sampai terbalik. Seperti ini. Kita masuk kepada pemasangan kabel power untuk si harddisknya dan untuk si CD-ROM-nya. Ini untuk harddisk dan juga ini untuk CD-ROM. Dengan cara kita pasangkan di sini di tempat harddisknya. Kabel power harddisk seperti ini. Ini tempat untuk kabel harddisk dan juga ini tempat untuk kabel power harddisk. Dan ini kita masukkan di dalam kabel powernya, ini kita masukkan ke dalam CD-ROM-nya. Ini. Power CD-ROM dengan cara kita tekan ke dalam seperti ini. Ya. Langkah selanjutnya yaitu kita merapikan kabel-kabel di dalam casing. Cara kita ikat menggunakan kabel T dan kita tarik seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pemasangan penutup casing seperti ini. Yang kita kencangkan menggunakan baut casing dengan cara putar ke kanan. Kemudian kita pemasangan kabel-kabel untuk menghubungkan CPU dengan si monitornya. Yaitu pertama kita pemasangan kabel power terlebih dahulu seperti ini. Kemudian pemasangan kabel monitor ini kita kancing dengan cara putar ke kanan seperti ini. Kemudian pemasangan kabel keyboardnya seperti ini, dan di sini ada pemasangan menggunakan mouse bluetooth, jadi kita pasang seperti ini. Setelah perakitan selesai, kemudian kita tes apakah CPU ini berfungsi atau tidak dengan cara kita tekan tombol powernya seperti ini. Jadi kita tekan tombol powernya seperti ini dan kita lihat di sini. Dan CPU ini berfungsi. Kita tekan
enter. Sekian rakitan PC dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.